Oke, kembali lagi bersama saya di The Teacher Channel. Channel yang selalu membagikan informasi-informasi aktual dan penting seputar pendidikan. Sobat The Teacher, pada video kali ini kita akan membahas masih seputar KIP kuliah. Masih seputar KIP kuliah karena ada pertanyaan dari salah satu peserta. Ini kemarin melalui WA menanyakan bahwa waktu pendaftaran KIP kuliah ini kemarin daftar KIP kuliah saya hanya upload kartu KIP KIP kartu Indonesia Pintar. Sekarang sudah finalisasi untuk SNBP. Bisakah kalau perbaiki data untuk masukkan juga KTM SKTM-nya, surat keterangan tidak mampu? Karena kemarin waktu yang diupload itu hanya kartu KIP, kartu KIP. Sementara SKTM-nya juga ada. Kalau bisa ganti, bagaimana caranya? Karena bagian untuk upload berkas itu hanya bisa satu file. Hanya yang diminta itu hanya satu file. Mohon pencerahan dan solusi. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, kita bahas. Kita lihat di sini. Kemarin di video sebelumnya, di video ini, di video kemarin itu sudah kita bahas bahwa data-data ya, data-data pada web KIP kuliah di portal KIP kuliah itu masih bisa diperbolehkan untuk diperbaiki sebelum pendaftaran ulang ya, atau pengumuman. Sebelum pengumuman untuk pendaftaran ulang SNBP pada kampus begitu. Jadi seperti biasa kita login dulu. Kita login menggunakan akun KIP kuliah. Kemudian setelah masuk ke sini, karena yang ditanyakan itu untuk mengupload ya, mengupload ulang SKTM. Mengupload ulang SKTM. Ini di bagian ekonomi ya. Di bagian ekonomi ini. Yang diupload itu hanya kartu KIP kuliah, KIP-nya saja. Yang diupload itu hanya kartu Indonesia Pintar. Sekarang sebenarnya ada SKTM-nya, surat keterangan tidak mampunya. Oleh karena itu kita coba. Nah, di sini karena kita masih bisa perbaiki data walaupun SNBP itu sudah tertutup, sudah ditutup, sehingga untuk KIP kuliah jalur SNBP itu sudah ditutup juga. Nah, tetapi data-data ini kita masih bisa ganti, masih bisa diganti. Nah, untuk mengganti dokumen pendukung keadaan ekonomi itu ada surat keterangan tidak mampu atau SKTM, kemudian ada kartu Indonesia Pintar. Juga bagi yang pemilik atau memiliki kartu PKH bisa juga dilampirkan. Nah, caranya bagaimana? Kita perbaharui data ekonomi di sini. Kita perbaharui ya, kita perbaharui dulu. Nah, dengan demikian ini bisa kita bisa unggah ya, kita bisa upload ulang. Jadi sebelum upload ulang di sini kartu Indonesia Pintar kita kolase dengan surat keterangan tidak mampu. Jadi caranya kita di surat keterangan tidak mampu SKTM itu kita kolase dengan kartu Indonesia Pintar. Kita letakkan kartu Indonesia Pintarnya itu di bagian kosong pada SKTM. Ya, cukup seperti ini. Jika ada lagi kartu PKH bisa dikolase lagi, bisa dicarikan tempatnya yang kosong seperti ini di sini ya. Di bagian ini masih kosong, bisa ditempelkan kartu PKH-nya di sini. Ya, kartu PKH-nya bisa disimpan di sini. Nah, kemudian ini baru kita upload. Kalau sudah jadi seperti ini kita upload di web KIP kuliah. Nah, di sini kita upload baru ya, kita upload baru. Di sini sudah muncul, di sini sudah akan muncul surat keterangan tidak mampu atau SKTM ya, di kolase dengan kartu Indonesia Pintar. Kemudian setelah selesai, jika masih ada data di bagian kanan ini yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki, terutama di penghasilan ayah dan penghasilan ibu. Ini diperbaiki silakan, mau diperbaiki silakan. Kemudian jangan lupa tekan tombol perbaharui data ekonomi. Kita simpan. Nah, ini masih ada ya data yang salah katanya. Ada yang berwarna merah. Dokumen pendukung ekonomi harus berupa berkas berjenis JPEG
JPEG atau JPG. Oh ya, kita ini perlu diperhatikan. Kita ubah dulu ini data, ini filenya kita ubah ke JPEG dulu ya. Oke, kita kita sudah ubah filenya menjadi JPEG. Kita browse dulu, di sini sudah jadi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Kemudian ini kita perbaharui data. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Jadi intinya bahwa untuk mengupload ulang berkas ya, untuk mengupload ulang berkas pendukung di web KIP kuliah itu bisa saja dilakukan, masih boleh dilakukan sampai dengan sebelum pendaftaran pengumuman dan pendaftaran ulang SNBP ya, untuk data-data KIP kuliah. Silakan diperbaharui seperti ini. Kemudian solusi untuk mengupload satu file, untuk mengupload SKTM dan kartu KIP kuliah, kartu PKH untuk dikolase menjadi satu file. Ini caranya bisa dibuat seperti ini. Ini contoh saja. Ini diedit, silahkan diedit surat keterangan atau SKTM-nya ini dibuka, kemudian tempelkan kartu Indonesia Pintarnya. Kemudian kalau masih ada kartu PKH bisa disisipkan pada ruang yang kosong, bisa di ruang kosong seperti ini. Ini dimasukkan kartu PKH-nya lagi atau di bagian atas ini, di bagian yang kosong. Intinya tidak menutupi bagian isi dari SKTM. Ya, seperti itu solusinya. Kemudian diupload ulang. Ya, jadi seperti itu caranya. Silahkan diperbaiki, kemudian bisa dilanjutkan dengan cetak kartu dan cetak formulir jika ada perbaikan data. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah di bagian seleksi. Di bagian seleksi, jika pada saat finalisasi dan data pilihan program studi atau prodi ini tidak muncul di laman web KIP kuliah ya, tidak muncul di laman web KIP kuliah, tidak usah khawatir karena laman web KIP kuliah akan tersinkronisasi dengan halaman atau web SNBP secara otomatis akan tersinkronisasi, sehingga pilihan program studi ini akan muncul secara otomatis di web KIP kuliah. Jika pada saat cetak kartu dan cetak formulir itu masih ada pilihan prodi yang kosong, silahkan dicetak ulang, dicek lagi ya, silahkan dicek lagi di tab seleksi ini. Jika ini pilihan program studi sudah muncul di sini, silahkan cetak ulang formulir dan cetak kartu. Seperti itu, dan demikian informasi yang bisa teacher bagikan. Semoga bermanfaat bagi peserta KIP kuliah SNBP, jalur SNBP, dan juga untuk yang jalur SNBT, silahkan mempersiapkan data-datanya untuk mendaftar KIP kuliah. Semoga sukses raih masa depan. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.